Madama Radio, lagu jagoan kamu Dewas Gama Audrey Cantika with Never Leave ya. Lagu yang pastinya udah kamu dengerin juga. Sebagian para muda, sebagiannya lagi sambil dengerin Ami dan Alfian yang masih temenin kamu di Madama on Weekend. Masih bahas buku para muda dari salah satu program kolaborasi kita dengan Kedai Buku Jenny. Dan ini adalah salah satu buku dari Gabriel Garcia Marquez yang tadi menarik sekali untuk dibahas para muda. Dan ini Alfian, tadi kan udah dibahas tuh kayak tema sama pemikirannya yang menurut saya bagus banget sih. Nah, menurut kamu ini ada diangkat moralitasnya lah dan lain-lainnya. Nah, tapi menurut kamu kayak cara menulisnya sendiri, ini kan kamu rangkum nih di sini. Nah, kenapa kamu kayak memutuskan untuk kayak cara menulisnya ini juga untuk dibahas juga di hari ini? Ya oke, para muda sebetulnya ini saya lanjut. Sebenarnya para muda yang penting juga untuk melihat bagaimana Gabo menulis novelnya gitu. Karena sebetulnya bukan si Gabo ini tidak ini secara aliran dan sensualisme, sebetulnya ini buku terakhir yang berbeda sekali dengan buku-buku sebelumnya. Nah, untuk melihat korelasinya kita bisa melihat bagaimana dia menulis. Di buku ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Gabo selalu berhasil dalam menulis gitu. Saya percaya bahwa satu buku itu pasti dimulai dalam satu kalimat gitu. Nah, kalau kita melihat kalimat-kalimat yang dibuat oleh Gabriel Garcia Marquez di buku ini, kita bisa melihat pertama, setidaknya ada tiga menurut saya kepandaian si penulis dalam buku ini. Pertama, bahwa dia bisa menulis dengan kalimat yang cerdas, cermat. Kalau saya menurutku kayak dahsyat sekali nih kalimat. Ada satu kalimat yang ketika saya baca itu saya berhenti dulu gitu. Saya wow, seorang penulis bisa menciptakan satu kalimat seperti ini. Misalnya ada beberapa sih yang saya ingat, kayak ketika dia menulis ada satu di halaman awal dia bilang bahwa profesor mungkin tahu semua hal gitu, kecuali hal-hal yang tidak diketahuinya. Itu kayak satu kalimat yang kayak Iya. Ini kan profesor sendiri kayak bukan profesi, kayak sosok profesor sendiri kayak ibarat super pintar kan, super intelek, dan ternyata ada yang bisa mematahkan dengan satu kalimat seperti itu. Iya, langsung satu kalimat itu tiba-tiba saya berhenti saat bergeming. Dia mengatakan profesor mungkin mengetahui semua hal kecuali hal-hal yang tidak diketahuinya. Wow, ini kalimat yang sebetulnya sangat canggih gitu kalau kita bedah secara sastrawi gitu. Itu yang itu kelebihan. Misalnya contoh yang lain, misalnya ada satu pertanyaan juga yang sedikit ironis ketika si tokoh aku mengatakan kepada si tokoh Damiani, dia bilang, apa kau ingat? Apa yang kau ingat? Ya, maksudnya apakah kau mengingat sesuatu? Gitu. Terus si Damiani mengatakan, aku tak ingat apapun. Tapi pertanyaanmu membuatku ingat gitu. Jadi kayak saya paham. Jadi kayak ada gitu. Iya. Bahkan ketika misalnya ada satu adegan ini juga lucu sebenarnya, menarik. Ketika si pemilik rumah ini, rumah pelacuran itu duduk bersama, mereka duduk terus si profesor ini makan, dikasih makan malam, tapi makanannya sangat banyak ladanya gitu, pedih sekali gitu. Terus dia bilang, wah, sepertinya saya tidak perlu, kurang lebih begini ya. Sepertinya saya tidak perlu lagi menunggu purnama untuk menunggu anusku terbakar gitu. Terus perempuan ini bilang, jangan mengeluh, jika anusmu masih terbakar berarti kau masih punya anus, berkat Tuhan. Gitu dia bilang. Padahal ini di mana kamu berbicara seperti itu? Iya, tapi kan masih maksudku kayak ini kayak receh sih, tapi kayak ini kayak menggambarkan bagaimana dia bisa membuat kalimat atau adegan-adegan yang menurutku kayak perfect gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana dia menulis kalimat itu panjang-panjang. Jadi satu kalimat itu dalam satu paragraf dia bisa menulis 2 kalimat saja. Jadi ketika misalnya menggambarkan, saya baca langsung saja. Di salah satu halaman 3 misalnya, dia menggambarkan, aku tinggal di sebuah rumah bergaya kolonial, di tepi Taman San Nicolas yang cerah, tempat aku menghabiskan seluruh hari dalam hidupku tanpa istri maupun kekayaan, tempat orang tuaku bermukim dan meninggal, dan tempat aku ingin mati sendirian, di tempat tidur yang sama ketika aku dilahirkan, dan pada hari yang kuharap masih sangat lama dan tidak terasa sakit. Itu satu kalimat panjang loh. Satu kalimat panjang menjelaskan seluruh kehidupan dia, harapan dia, latar belakang di mana dia berhasil. Dan dia sukses sih. Saya sekarang paham kenapa Alfian
pada dasarnya ini kan banyak karya-karya Gabo yang mungkin juga lebih mungkin ramah untuk didengarkan di sore hari ini. Tapi kemudian memilih buku ini untuk kita dengarkan sama-sama, kita bahas sore hari ini. Wah. Jadi bukan soal apa yang ceritanya gitu, tapi cara dia meramu hal-hal yang sebenarnya ingin dia kritik, sistem kemiskinan, rumah pelacuran. Dia ingin angkat itu sebagai bentuk kritik bahwa kemiskinan itu bisa sangat merubah struktur sosial orang gitu. Dan cara menyampaikan itu kayak, wah ini novel yang menyampaikan ini, tapi kok cara menyampaikan wow gitu. Cara dia menyampaikannya gitu. Iya, luar biasa. Kemudian yang ini juga yang terakhir kalau misalnya masih silahkan. Ketiga itu juga kemampuan dia menulis dengan alur yang sulit ditebak. Teman-teman bisa melihat buku 100 tahun kesenian juga Gabo juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita baca paragraf ini, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di paragraf selanjutnya. Misalnya ada satu adegan yang akan saya contohkan, misalnya ketika si Delgadina ini hilang, lalu si Profesor Aku ini kemudian pergi mencarinya karena suatu ketika dia melihat di jalan ada kecelakaan dan dia melihat sepeda yang hancur itu adalah kayak mirip sepedanya Delgadina, jadi dia curiga bahwa yang kecelakaan itu adalah Delgadina. Dia lari ke rumah sakit, dia gambarkan dia ambil taksi lalu tiba di rumah sakit lalu melewati pohon-pohon. Nah ketika lewati pohon-pohon itu, terus dia bilang ketika saya lewati di pohon-pohon di rumah sakit itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berdiri di depannya. Dan perempuan itu mengatakan, kan dia mencari Delgadina nih, yang profesor. Terus perempuan itu mengatakan, akulah orang yang tidak kau cari. Beberapa saat kemudian, beberapa saat kemudian si Aku ini mengatakan, beberapa saat kemudian aku baru sadar bahwa perempuan itu adalah pasien yang tidak berbahaya di rumah sakit jiwa. Di paragraf ini kita bisa lihat bahwa kayak dia kan mencari orang yang kecelakaan. Kenapa tiba-tiba tiba di rumah sakit jiwa di mana seorang perempuan mengatakan aku yang tidak kau cari gitu. Itu kan seolah-olah tahu bahwa si profesor ini lagi mencari seseorang. Ya, alur ceritanya kenapa bisa langsung susah sekali ditebak gitu. Begitu cara menulisnya gitu. Luar biasa ya. Wah ini sepertinya apa sih kayak tidak cukup ya 45 menit para muda, padahal di sini kayak udah ada ini lagi. Tapi kalau boleh Alfian juga mungkin tambahkan lagi ya, kalau untuk mencari buku-buku yang relevan di sini kan udah ditulisin juga sebenarnya sih para muda untuk Ami lebih baca lagi. Tapi kalau banyak para muda yang akhirnya memutuskan kayaknya genre seperti ini menarik untuk dibaca, Alfian punya buku relevan yang direkomendasikan? Sebetulnya salah satu buku yang juga sebetulnya menginspirasi Gabo dalam menulis yang juga mirip tema semacam ini, itu teman-teman bisa telusuri satu penulis. Namanya penulis Jepang, namanya Yasunari Kawabata gitu. Salah satu bukunya yang berjudul House of the Sleeping Beauties, dia menulis tentang soal rumah pelacuran juga, tapi dia mengkritis dalam tanda itu. Teman-teman bacalah. Iya. Jangan teman-teman tolong jangan berpikir kita bicara jorok ya hari ini, pasti paham lah semuanya. Ini lebih ke lebih belajar lagi bahwa ada pesan-pesan yang sangat mendalam sebenarnya yang disampaikan setiap penulis dan Alfian pada dasarnya di sore hari ini seperti itu. Oke deh. Ini nanti kalau boleh tahu untuk kegiatan-kegiatan teman-teman ISM, ini kan mewakili ISM ya Alfian ya, boleh kasih tahu dong nama Instagram ISM. Nama Instagram silakan di follow di Institut Sastra Makassar, langsung Institut Sastra Makassar. Di situ berarti kan ini institut berarti ada kayak penerimaan mahasiswa ya, berarti istilahnya ada penerimaan mahasiswa, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan para muda lain atau teman-teman yang juga mau ikutan ya. Betul. Itu semoga juga ini pandemi bisa selesai cepat dan nanti kita bisa ketemu-ketemu di Kata Kerja kah atau tempat-tempat ngobrol sama teman-teman yang lain ataupun dimanapun para muda untuk bahas buku semacam ini ataupun di luar dari ini ya. Oke deh, terima kasih Alfian ya. Aduh senang sekali saya ditemani hari ini kayak berdua saja, padahal kemarin-kemarin kan tuh ada sampai berlima, berenam, bertujuh, bahkan ini kayak berdua. Tapi semoga kamu bisa ngerasain keseruan kita di sore hari ini para muda. Terima kasih banyak sudah mendengarkan program kolaborasi Madam Maria Video dan juga Kedai Buku Jenny dari jam 3 sampai jam 4. Dan juga udah dengerin Ami dari tadi di jam 1 sampai sekarang udah mau jam 4. Kamu jangan kemana-mana karena abis ini juga bakalan ada World Music Sound of Asia barengan Namila dan juga Nadia. Temenin kamu di jam 4 sampai jam 7. Jangan kemana-mana, tetap dengerin 87.7 FM Madam Radio, lagu jugaan kamu. Sampai jumpa besok.